Baik anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA ya. Kali ini kita lanjut ke bagaimana menghitung skala suhu. Setelah pekan kemarin kita belajar tentang pengertian suhu dan jenis-jenis termometer. Baik, kita review kembali. Pengertian suhu adalah derajat atau angka yang menunjukkan panas dinginnya suatu benda ya. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, kali ini kita akan membahas skala suhu itu sendiri apa aja ya. Ternyata ada beberapa jenis skala suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang harus kalian perhatikan adalah untuk satuan internasional suhu adalah Kelvin ya. Jadi walaupun kita terbiasa menggunakan Celcius atau bahkan mayoritas orang-orang di seluruh dunia menggunakan Celcius, ternyata skala internasional satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Nah, kenapa bisa ada 4 skala suhu ya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ternyata ini adalah diawali dengan eksperimen beberapa ahli ya, di mana memang skala suhu tadi diambil dari nama-nama mereka, yaitu ada Andre Celsius, ada Daniel Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada Kelvin. Di sini ada keterangan-keterangannya ya, di mana mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan air ya. Jadi menentukan titik bawah termometer dari hasil pengamatan ketika air itu membeku atau berubah menjadi es, dan menentukan batas atas termometer ketika air itu mendidih. Jadi di sini yang lambangnya C itu adalah termometer dengan skala Celcius, F itu dengan Fahrenheit, R itu Reaumur, K itu dengan Kelvin. Di mana kalau kita lihat di sini batas bawah dari Celcius itu 0 derajat Celcius, kalau Fahrenheit itu 32 derajat, Reaumur itu 0 derajat, sementara Kelvin itu di 273. Nah, catatannya adalah khusus untuk Kelvin dia tidak memakai derajat. Kemudian tidak ada juga nilai minus untuk Kelvin karena 273 Kelvin ini sudah skala terendah untuk suhu. Jadi kalau misalkan di Celcius itu masih mungkin ada minus ya. Di Fahrenheit, Reaumur juga bisa, kalau di Kelvin sudah tidak. Kemudian tidak menggunakan derajat Kelvin ya, jadi tidak ada. Jadi untuk Kelvin tidak pakai derajat. Ini ada sejarah-sejarahnya, bisa kalian baca lebih lanjut ya. Mungkin kalau kamu yang menemukan namanya mungkin bisa pakai nama kamu ya, tapi sayangnya ini sudah ditemukan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita bahas ke perhitungannya. Nah, di sini kita mulai dengan perbandingan skala antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau kita lihat, Celsius itu dari 0 ke 100 berarti ada 100 ya, skalanya 0 sampai 100. Reaumur itu 0 sampai 80, Fahrenheit itu mulainya dari 32 sampai 212 berarti ada 180. Kemudian Kelvin itu dari 273 ke 373. Jadi ada 100 juga. Nah, kalau disederhanakan, perbandingan 100, 80, 180, dan 100, itu kita punya perbandingan sederhananya adalah, nih, 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ya, ini skala perbandingan sederhananya. Perbandingan sederhana dari mana? Kalian sudah harus paham ya, karena ini adalah pelajaran matematika di jenjang SD ya, menyederhanakan pecahan. Nah, di sini kalau kita perhatikan bersama, di sini ada Celsius, Reaumur, F kenapa minus 32, K kenapa minus 273. Sebetulnya ini lebih ke menyamakan batas bawah. Jadi Celsius itu mulai dari 0, Reaumur itu 0, F itu karena dia dari 32, jadi kalau misalkan ingin disamakan untuk perhitungannya ada dikurangi 32. Kemudian Kelvin juga sama. Jadi karena dari 273, maka untuk memudahkan perhitungan sih ya, dikurangi 273. Ya. Nah, dari sini biasanya nanti bentuk pertanyaannya adalah misal 100 derajat Celcius berapa derajat Reaumur kayak gitu ya. Atau misalkan 300 misalkan Kelvin berapa derajat Celcius. Nah, tipe-tipe pertanyaannya seperti itu. Sebetulnya perhitungannya sederhana, cuma memang di sini ada empat skala ya, yang dimana bisa dibulak-balik mana banding mana, mana banding mana. Sebetulnya tidak selalu sulit ya, yang penting kalian
paham ya, perbandingannya adalah seperti ini. 5:4 banding 9 banding 5. Ya, paham juga tadi kenapa minus 32, kenapa minus 273. Ini adalah mengambil batas bawah. Oke, lanjut kita mulai ke contoh perhitungan ya. Nah, sebelum ke contoh perhitungan, di sini ada kumpulan ya, kumpulan tadi itu kalau misalkan dibuat perbandingan, ini adalah kumpulan rumus-rumusnya. Sebetulnya kalau kalian melihat ini, terlihat seperti banyak ya. Tapi kalau kalian sudah paham tadi perbandingan di awal, itu asalnya dari sana. Kayak gitu. Contoh, di sini perbandingan Celcius dengan Reaumur. Di sini ada TC min 0 ya, di sini lihat. Di sini nih. TC min 0, TR min 0, 100 min 0, 80 min 0. Ini sebetulnya perbandingan ya, yang ini Celciusnya, ini Reaumurnya. Kalau kita lihat di sini Celcius banding Reaumur, 100 sama 80. Berarti kalau kita TC kurangi 0 berapa? TC ya. TR kurangi 0 itu TR. Jadi TC banding TR sama dengan 100 banding 80. Kalau disederhanakan 5 banding 4. Jadi kalau ditanya TC berarti 5/4 TR-nya pindah ke sini. Kalau ditanya TR, Reaumurnya berarti sebutin dulu Reaumurnya. Lihat perbandingan di sini. Reaumur ke Celcius. Reaumurnya berapa? 4, Celciusnya 5. Jadi 4 banding 5 kali Celciusnya. Ini kalau Celciusnya yang diketahui. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan di sini ditanyanya TR ya, Reaumur. Berarti Celciusnya diketahui, kayak gitu ya. Kalau yang ditanya Celcius, Reaumur yang diketahui. Ini contoh yang sederhana perbandingan antara Celcius dan Reaumur. Kayak gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat di sini sebelahnya ada Celcius dengan Fahrenheit. Coba lihat di sini. Celcius dengan Fahrenheit. Itu 5 banding 9. Ya, ini sama perhitungan yang atas ini adalah membandingkan batas bawah. Ini kan 0 tadi ya Celcius. Fahrenheit itu 32 ya. Kalau ini batas atasnya. Nah, ini. Perhatikan Celcius dengan Fahrenheit. 5 banding 9. Jadi kalau ditanya derajat Celcius, perbandingan Celciusnya dulu yang disebutkan. 5 banding 9 dikali Fahrenheit kurangi 32. Lihat dari sini. Ya. Sekarang kalau misalkan ditanya Fahrenheit, asalnya di sini TF min 32. Tapi pindah ruas jadi plus 32. Kalau ditanya Fahrenheit, sebutin perbandingan Fahrenheit-nya dulu. Fahrenheit-nya 9 dibanding Celcius 5. Berarti 9/5 ditambah 32. Ya, kalau yang ditanya Fahrenheit-nya ditambah 32. Tapi kalau yang ditanya yang lainnya itu dikurangi 32. Sebetulnya seperti itu. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, yang jadi catatan di sini adalah antara Celcius dengan Kelvin. Nah ini ya, tadi yang disebut di awal, Celcius itu sebetulnya sangat banyak negara yang menggunakan Celcius untuk satuan. Yang paling banyak menggunakan Kelvin itu hanya negara Amerika dan daerah-daerah sekitarnya kalau tidak salah yang menggunakan Kelvin. Ya. Nah, dari Celcius ke Kelvin, kalau kita lihat di sini 100 banding 100 atau 5 banding 5. Tapi di sini ada K-273 karena di sini Celcius itu derajat terbawahnya itu angka terbawahnya itu 0, sementara Kelvin itu 273. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau ditanyanya Kelvin adalah berarti tinggal Celcius ditambah 273. Kalau ditanyanya Celcius, berarti tinggal Kelvin dikurangi 273. Kenapa ini langsung tambah langsung dikurangi? Karena dua-duanya perbandingannya sama, 5 banding 5. Sebetulnya kalau dijabarkan lagi di sini ada Kelvin sama dengan 5/5 kali TC plus 273. 5/5 kan 1. Jadi kalau 1 umumnya tidak ditulis. Ya, begitu seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah sudah menggambarkan bagaimana cara menghitungnya. Tinggal ketelitian kalian dalam memasukkan angka dan menentukan yang mana yang diketahui, yang mana yang ditanya. Ya, kayak gitu. Ini udah ada rangkumannya semua. Jadi bagaimana cara menghitungnya. Baik, berikutnya kita ke contoh yang pertama. Misalkan di sini ada pertanyaan,
Dalam suatu ruangan tercatat suhunya 100 derajat Celcius. Berapa derajat reamurkah suhu tersebut? Kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan paling gampang itu ingat perbandingan yang awal. Ya, tidak perlu dihafalkan yang tadi banyak itu. Tinggal kita ingat-ingat yang ini perbandingan antara Celcius dengan reamur, Fahrenheit dengan K yang tadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Di sini yang ditanya adalah reamur. Nah, ini jangan sampai salah ya. Kalau yang diketahui Celcius yang ditanya reamur, maka perbandingan yang disebut pertama itu adalah yang reamurnya, yang ditanyanya. Kayak gitu ya. Jadi 100 derajat Celcius itu berapa reamur? Kita tulis gini aja. Berarti reamur sama dengan, lihat, reamur banding Celcius. Berapa banding berapa? 4 banding 5. Ini ya, 4 banding 5 dikali derajat Celcius yang diketahui. Gitu ya. Ingat, kalau yang ditanyanya reamur, maka yang disebut perbandingannya itu adalah yang ditanya dulu. Yang ditanya banding yang diketahui dikali dengan derajat yang diketahuinya. Ya, lanjut, tinggal kita masukin angkanya. Berarti ini 4 banding 5 dikali 100. 100 ini yang ini, soal ya. 4 per 5 kali 100. Coret ya, sudah paham ya. 100 bagi 5 kan 20. Jadi 4 kali 20, 80. Berarti 100 derajat Celcius adalah 80 derajat reamur. Ya, itu contoh yang pertama dan contoh yang paling mudah ya. Contoh itu harus yang mudah. Oke. Baik. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut, masih ada beberapa contoh lagi. Contoh yang kedua. 20 derajat Celcius berapa Kelvin? Ingat lagi, tidak usah diingat yang banyak tadi. Ingat aja yang ke perbandingan sederhana yang pertama. Celcius banding Kelvin itu 5 banding 5. Jadi, ini 1 banding 1, tapi diingat-ingat, di sini ada K-273. Jadi, sama kayak tadi ya, ketika misalkan yang ditanya K, berarti kita tulis aja sebelah sini. K-273, kita masukin ya angkanya. K-273 sama dengan 5 banding 5 derajat Celcius. Ini Bapak tulis supaya kalian paham ya. Masih ada perbandingannya dari mana. Kenapa tidak ditulis itu? Karena 5 banding 5. Itu 1 ya. Berarti K-273 itu 1 kali 20. K dikurangi 273 itu 20. Ini belum selesai. Yang ditanya itu K-nya, Kelvinnya. Nah, makanya tinggal dipindahin aja. K itu adalah 20 ditambah 273. Ya, ngerti ya? Jadi kalau misalkan ditanya Kelvin dari Celsius itu sebetulnya tinggal ditambah. Nanti kalau kalian sering berlatih, otomatis akan apal sendiri sih. Kayak gitu ya. Berarti 20 derajat Celcius itu setara dengan 293 Kelvin. Ya, paham ya? Ini mudah juga. Kalau misalkan dibalik, yang diketahuinya Kelvin, yang ditanyanya Celcius, berarti harus seperti apa? Oke, silahkan kalian pelajari sendiri ya dengan cara yang sama. Kayak gitu. Oke, ke contoh berikutnya. Yang ketiga, misalkan, nah ini mulai ada pengurangannya ya. 80 derajat reamur itu berapa derajat Fahrenheit? Kita ingat lagi perbandingan sederhana yang tadi. Yang ditanyanya apa? Fahrenheit ya. Berarti nanti di rumusnya kita ambil perbandingan yang ditanya dulu. 9 banding berapa? Banding reamur. 9 per 4 dikali dengan yang diketahui reamurnya. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Derajat F-32. Nah ini jangan lupa ya F-32-nya. Supaya ini teh sama. Kayak gitu ya. Maksudnya supaya derajat tadi hitungan titik terendahnya itu sama ya. Makanya harus dikurangi 32. 9 ini adalah perbandingan Fahrenheit, yang ini 4 itu perbandingan reamur, 9 banding 4 kali reamur yang diketahui. Ya. Oke, berarti 9 banding 4 kali 80, kita coret 80 sama 4 dapat 20. Nah, F-32 itu 180. Ingat ini belum selesai, ya, sedikit lagi. Maka F adalah 180, ini ya pindah, plus 32. Jadi, 80 derajat reamur itu setara dengan 212 derajat Fahrenheit. Gitu ya.
Yang betul-betul harus kalian ingat itu adalah tadi, bagaimana menentukan perbandingan. Kalau di sini ditanya Fahrenheit, berarti yang 9-nya dulu yang di atas. Ya, 9 banding siapa yang diketahuinya? Ini Reaumur. 9 banding 4 kali yang diketahui. Kalau ada F atau K, perhatikan di sininya. Ada minus 32 dan ada minus 273. Jangan sampai lupa. Oke ya. Nah, sekarang contoh kalau misalkan gimana kalau yang Fahrenheit-nya yang diketahui. Yang ditanyanya yang Reaumur. Dibalik ya. Oke, kita lihat. Diketahui 78 derajat Fahrenheit itu setara dengan berapa derajat Reaumur. Balik lagi, kalian harus ingat formula atau rumus sederhana ini ya. CRFK 5495 ya. F-32, K-273. Kayak gitu ya. Nah, dari sini ingat lagi, ini yang ditanyanya siapa? Ini yang ditanya Reaumur. Berarti kita lihat, yang dibahas kan ini Reaumur dengan Fahrenheit. Berarti perhatikan dua ini, Reaumur dengan Fahrenheit. Reaumur berapa? 4, Fahrenheitnya 9. Berarti R sama dengan 4/9 dikali F-32. Ya, jadi di perhitungan ini F-32-nya jangan sampai ketinggalan. 4/9 paham ya dari mana ya? 4-nya itu punya R, 9-nya itu punya F. Selanjutnya tinggal melaksanakan operasi hitung. Ini kalian sudah harus sangat mahir ya, karena ini perhitungan SD. Kalau kalian mengalami kesulitan, harus sering berlatih ya, karena ini perhitungan yang sangat sederhana sebetulnya. Tadi ya 4/9 kali F-nya tadi yang di soal itu 78, kurangi 32, ini dari ketentuan. Oke, berarti R-nya 4/9 kali 78 kurangi 32, 45. Bisa kita coret, 9 sama 45 bagi 9 itu 5, berarti R-nya itu 20. Kesimpulannya adalah 78 derajat Fahrenheit itu setara dengan, mohon maaf, ini 20 derajat Reaumur harusnya ya. Oke. Baik anak-anak, itu bahasan kita kali ini ya. Kita mulai masuk ke IPA yang ada hitungannya. Tapi masih sangat sederhana ya. Hitungannya itu jangan sampai jadi masalah di perhitungannya. Karena selain berhitung, kamu juga harus memahami bagaimana istilahnya rumusnya ya. Kayak gitu ya, selain rumusnya harus paham, menghitungnya juga kalian harus tidak mempunyai masalah di sana. Kayak gitu ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jika ada yang belum mengerti, silakan hubungi langsung ya di grup WA atau di Google Classroom-nya. Terima kasih banyak, tetap sehat, tetap semangat.